Kata Rizky infonya ada di grup. Mana nih? Di grup cuma ada stiker sama bahas-bahas gak penting doang. lah. Oh iya, Bayu kan ada ngerekomendasikan website ya. Katanya bisa bantu-bantu buat mencari pertanyaan-pertanyaan seputar kampus. Coba ah. Sulit mencari seputar informasi kampus? Buka grup WA, informasi suka tenggelam. Dan informasi kadang suka tidak konsisten. Saya punya solusinya. Tanya saja di Tanya Kampus. Untuk mengakses halaman Tanya Kampus, kita bisa mengetiknya di Chrome di halaman pencarian. Kita ketik Tanya Kampus, lalu enter. Nah, ini untuk halaman login dari Tanya Kampus. Sebelum kita login ke halaman kampus atau websitenya, pertama kita harus daftar dulu. Klik daftar di sini untuk mendaftar akun atau meregistrasi akun. Untuk nama, sesuaikan dengan nama kalian masing-masing. Sini saya akan masukkan namanya. Lalu untuk emailnya Bayu Saputra. Nah, karena di sini saya sebagai seorang mahasiswa, saya pilih sebagai mahasiswa. Jika untuk dosen, pilih untuk dosen. Sini saya pilih mahasiswa saja. Lalu saya masukkan ini mahasiswa saya di sini. Contoh 23 122 01 11. Passwordnya tergantung kalian masing-masing. Lalu daftar sekarang. Nah, setelah kalian membuat akun yang telah kalian buat tadi, lalu kita bisa login di Tanya Kampus dengan cara masukkan email yang telah kita buat tadi. Lalu masukkan password yang telah kita buat juga tadi di halaman registrasi. Lalu chat tombol login. Nah, ini untuk halamannya. Di sini kita ada statistik platform, di mana di situ ada total pengguna, mahasiswa, dosen, pertanyaan, dan jawaban yang sudah dijawab dari pertanyaan mahasiswa maupun dosen. Di sini kita sudah masuk ke halaman utamanya. Di atas pertama kita ada statistik platform Tanyakan Kampus UMP, ada total pengguna, mahasiswa, dosen, pertanyaan, dan jawaban yang sudah jawab. Lalu di bawahnya kita ada UMP Quick Link atau link-link yang berkaitan dengan kampus kita tersebut. Misalnya KRS akan masuk ke website KRS. Ya, kita kembali lagi perpustakaan, masuk ke perpustakaan. Lalu website resmi UMP akan masuk ke website resmi UMP juga. Tidak perlu saya visualisasikan karena agar video yang tidak terlalu panjang. Lalu di bawah ada selamat datang di Tanya Kampus. Nah, di sini kita bisa mengajukan pertanyaan kita terkait dengan informasi dari kampus. Saya akan mencobanya. Ajukan pertanyaan. Judul pertanyaan, masukkan judul dari pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Contohnya, kapan libur? Kategori di sini opsional ya. Kalau tidak diisi pun juga enggak apa-apa. Di sini saya pilih kemahasiswaan. Asal saja karena sifatnya opsional. Lalu pertanyaannya, kapan kita libur semester? Nah, setelah kita memberikan pertanyaan, lalu kita tekan posting pertanyaan untuk mengupload pertanyaan kita agar dijawab oleh dosen-dosen. Lalu ketik posting pertanyaan. Nah, setelah kita upload pertanyaan tadi, lalu di sini ada pertanyaan terbaru. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah kita upload agar nanti dijawab oleh para dosen. Di sini kita juga bisa klik pertanyaan kita. Lalu di dalam sini ada opsi edit pertanyaan, di mana kita bisa mengedit pertanyaan kita untuk dosen tersebut.
atau mengganti pertanyaan. Di sini juga ada hapus pertanyaan jika tidak ingin bertanya atau tidak jadi bertanya karena kita sudah mendapatkan info tersebut. Lalu di sini kita punya tombol upvote di mana fungsinya seperti untuk menaikkan pertanyaan kita. Nah, setelah itu di bawahnya ada jawaban di mana di sini fungsinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang menanyakan pertanyaan. Nah, karena di sini saya yang bertanya, jadi saya tidak menjawab pertanyaan saya sendiri. Nah, setelah itu kita kembali. Nah, bisa lihat juga statistik platform Tanya Kampus UMP. Di sini di bagian pertanyaannya bertambah 1. Yang tadinya 3, yang tadinya 2 jadi 3. Nah, setelah itu kita bisa menunggu pertanyaan kita dijawab oleh para dosen. Nah, di sini di bagian jawaban kita kasih contoh saja untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini kita menggunakan akun dosen untuk menjawabnya. Nah, lalu di sini kita jawab adalah. Nah, lalu kita kirim jawaban. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena di sini sudah terjawab, kita bisa lihat di halaman utama. Tuh, lihat di bagian jawabannya sudah ada 2. Berarti pertanyaan kita tanyakan tadi sudah dijawab oleh dosen. Dan untuk melihat jawaban kita dijawab oleh mahasiswa ataupun dosen, kita bisa lihat di pertanyaan kita tadi. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau yang menjawab pertanyaan kita adalah dosen. Nah, kurang lebih seperti itu website yang telah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.